Teman-teman, Bapak dan Ibu, ternyata pandemik membawa perubahan kita bekerja. Yang terutama adalah kita di-push untuk mau tidak mau, suka tidak suka, harus menuju digitalisasi. Akan banyak hal-hal yang dilakukan dengan digitalisasi. Apalagi yang berubah? Kita bertatap muka biasa setiap hari. Sekarang kita bertatap mukanya melalui kamera, melalui gadget kita, melalui laptop, melalui handphone. Bayangkan saya harus narsis di depan kamera. Pertama kali juga saya tidak menyenangkan. Kenapa sih saya harus di depan kamera? Padahal di depan kamera ternyata ada ratusan orang. Bahkan di dunia. Waktu saya dengan KBRI Moskow. Jadi kita bisa menyeluruh secara dunia dengan cara digital. Artinya bekerja lebih efisien. Di mana kita termasuk saya seharus atau biasa dengan tatap muka. Tidak biasa dengan daring. Nah, sementara milenial itu kliknya kayak tadi Menti, Pak, lebih cepat milenial mengeklik karena mereka tangannya lebih cekatan dalam menggunakan gadgetnya. Karena apa? Mereka aktif di sosmed, mereka suka sekali dengan feedback, mereka suka sekali dengan pujian, dengan komen. Tetapi kita generasi X, kita sering sekali dengan tangan. Ya, beda. Milenial senang dengan tangan ini, sementara X senang dengan tangan ini. Milenial, kalau generasi X bicaranya itu naik, ngegas. Kalau bahasa anak saya, mama nggak usah ngegas juga kali. Nah, itu adalah yang terjadi perbedaan antara generasi X dan generasi Y. Apalagi yang berbeda, generasi X itu penuh dengan pengalaman, sehingga manajemen risikonya sangat baik. Sementara milenial penuh dengan keingintahuan hal baru, sehingga pengalamannya harus belajar dari generasi X. Tidak ada yang lebih baik antara generasi X dan generasi milenial. Yang mesti dilakukan dalam perubahan bekerja dengan digitalisasi ini adalah saling melengkapi. Ya, yang generasi X merangkul milenial dan yang milenial belajar bagaimana manajemen risiko. Karena itu dimiliki oleh generasi X. Oke, sampai di sini ya. Terjadilah kita harus saling melengkapi. Digitalisasi memaksa kita yang di generasi X belajar dengan cepat. Maka salah satunya adalah melalui webinar-webinar ini, di mana kita bisa saling sharing dengan perusahaan-perusahaan yang lain atau dengan praktisi-praktisi yang lain. Oke, kita lanjut tadi ke pertanyaannya. Anda adalah di X dan Y. Sama. Jadi 45-55%. Saya rasa yang akan terjadi adalah seperti yang tadi saya sampaikan. Betapa pandemik ini makin memunculkan kekuatan masing-masing. Maka harusnya kekuatan X dan kekuatan Y itu menjadi satu kesatuan yang membuat menjadi jauh lebih keren. Jadi kalau sekarang sudah keren, jauh lagi lebih keren. Jadi bagaimana mengelola perubahan tentunya ya. Perubahan tadi kita lihat cara bekerja. Perubahan tadi kita lihat digitalisasi, suka nggak suka kita kudu ikutan. Ketika kita kudu ikutan, kita harus tahu yang namanya makhluk sosial media. Saya sebagai generasi X, saya memiliki hampir semua sosial media yang cukup in di Indonesia. Jadi Bapak Ibu, silahkan subscribe YouTube saya Antonia Dwi Woro. Semoga di sana ada manfaat-manfaat yang bisa didapat oleh Bapak Ibu. Saya memiliki juga YouTube channel untuk Karindo Consulting. Selain itu, saya juga punya Instagram untuk Uwi Antonia dan Karindo Consulting. Kemudian ada Facebook untuk Uwi Antonia, Antonia Dwi Woro, dan Karindo Consulting. Kebayang? Dan itu harus di-maintain. Dan berikutnya saya juga 3 hari yang lalu terbitkan podcast buat yang suka mendengarkan tapi nggak suka nonton. Jadi kayak kita dengerin radio. Itu semua untuk apa? Agar kita dekat sama siapapun yang jadi stakeholder.
Agar jika Bapak Ibu melakukan pengembangan baru dengan Dapen, maka semua stakeholder akan langsung terupdate dan tersosialisasi. Itulah yang dilakukan perubahan yang terjadi di saat pandemik, bahkan dengan digitalisasi. Jadi saya yang generasi X yang usianya adalah tidak muda lagi, saya harus secara dipaksa dengan cepat mengikuti perubahan ini. Bagaimana saya harus narsis di depan kamera, bagaimana saya harus narsis di YouTube, dengan insight-insight saya diberikan untuk siapapun yang ingin mendapatkan pengetahuan dari saya. Oke ya, jadi Bapak Ibu pun bisa menjadi narsis untuk diri sendiri dan bisa dibagikan kepada siapapun. Nah, leadership is a journey, not destiny. Ini adalah leadership not only buat pemimpin, tetapi saya juga. Karena saya memimpin diri sendiri dan saya memimpin orang lain. Dengan saya mampu mengelola perubahan, maka saya memimpin diri sendiri. Sehingga saya nggak stres, sehingga saya nggak frustasi. Kita harus menginspiring others. Kita dengan sosial media, kita banyak sekali informasi yang masuk. Maka pastikan di gadget kita banyak aplikasi yang bermanfaat untuk kita, sehingga kita bisa menginspiring siapapun, berbagi kebaikan. Tidak hanya di saat kita sekarang bulan puasa, tapi nanti setelah puasa, setelah COVID, kita makin banyak berbagi hal baik kepada orang lain. Jadi kita harus di era sekarang adalah menginspiring siapapun, maka kita akan menjadi pemimpin. Bagaimana seorang gajah yang tinggi besar harus dipaksa berlari dan mampu berlari. Kebayang ya, kenapa dia bukan singa harimau? Kalau singa harimau biasa dia berlari dengan kencang. Sekarang gajah jalan aja males, berdiri aja males, dia harus mau dan mampu berlari dengan